Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan dasar Latsar Kementerian Agama Angkatan 52. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia dari PDK Semarang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali di agenda 3 Latsar ya. Agenda 3 ini merupakan agenda terakhir dari materi ya. Ya, karena setelah agenda 3, Bapak Ibu masuk ke agenda 4, habituasi, aktualisasi, habituasi ya. Agenda 3 ini seperti kemarin saya sampaikan, menjuruskan, membantu menjuruskan Bapak Ibu mengambil yang namanya makhluk bernama isu ya. Sebuah eh, permasalahan atau sebuah apa ya, bisa masalah, bisa sebuah kekurangan dari unit kerja kita di tempat kerja kita yang akan diangkat untuk kita perbaiki atau kita selesaikan masalahnya itu, gitu ya. Ya kemarin sudah saya kasih contoh beberapa isu yang itu bukan sebagai isu yang bisa diangkat, ya karena eh, Cek Mas Cilman, Pak Rois izin menyampaikan sesuatu boleh? ya gimana Mbak? Oke, iya. Bapak Ibu, informasi mawon nanti untuk yang kelompok lain, ini kan kelompok 1, 2, 3, 4 masuk semua. Kemudian nanti untuk kelompoknya Pak Rois, begitu selesai jangan keluar room, langsung coaching agenda 1, 2, 3. Kemudian untuk kelompoknya Pak Subhan, itu juga sama. Bapak Ibu tidak usah keluar room dulu, nggih. Kecuali kelompoknya Bu Lili. Kelompoknya Bu Lili nanti kelompok Bu Lili dimulai pukul 15.30. Oke ya. Nggih, gitu. Jadi yang lain nanti menunggu saja di setelah pembelajaran Pak Roy selesai agenda 3, tidak usah keluar room, kemudian nanti akan dilanjutkan coaching 1, 2, 3, coaching agenda 1, 2, 3. Oke, saya kira itu. Matur nuwun Pak Rois. Ya, terima kasih ya. Oke, eh tadi sampai mana ya? Sampai mana nih Pak Faris? Eh, tentang agenda 3 ya. Bagaimana kita eh, mendapatkan isu dari eh, rangkaian Bapak Ibu menjalani Latsar ini. Ya. Nah ini, untuk pertemuan kali ini kita agenda pembelajaran kita ya. Ini adalah presentasi ya dari tugas kemarin yang sudah saya berikan. Ya. Eh, ada kesulitan nggak Mbak Isna Aufa mengerjakan tugasnya? Ada kesulitan nggak kemarin? Mboten Bapak, Nggak ya, aman ya. Kemarin itu aman. saya share di chat, tetapi nampaknya karena filenya agak besar, jadi belum berhasil. Akhirnya saya upload di PLC ya, bahan tayangnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di PLC kemarin. Ya. Oke, jadi hari ini kita presentasi ya, dan nanti setelah selesai presentasi ada sedikit brainstorming. Learn, ya bahasa Jawanya lesson learn dari pembelajaran selama 2 hari ini dengan saya agenda 3. Nah kemudian
presentasinya itu adalah presentasi kelompok ya. Yang pertama yang tugas kelompok, nanti kita berikan kesempatan untuk semua kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok yang tugas individu, saya hanya akan mengambil sampel saja dari mungkin 2 atau 1 peserta ya, yang tentunya jabatannya yang nanti saya ambil yang beda, yang itu mungkin mayoritas misalnya guru sama penghulu atau guru sama penyuluh gitu ya. Nanti melihat situasi dan kondisi waktu juga. Baik, Bapak Ibu, agar waktunya kita efektif, tidak banyak terbuang, langsung saja kita berikan kesempatan presentasi untuk kelompok yang ke berapa dulu ini. Kita harus melihat tanggal dulu ya. Ini tanggalnya tanggal 17 ya. 17, 1 dan 7 ya. 1 dan 7 itu 8. Ya, 8 dibagi 4 berarti 2 ya. Jadi kelompok 2 dulu Bapak Ibu. Kelompok 2 yang temanya adalah Smart ASN. Silahkan dipaparkan, bisa perwakilan satu anggota kelompok atau nanti bergantian untuk menyampaikannya. Cukup di poin-poinnya saja. Kepada kelompok 2, silakan mempersiapkan. Boleh share screen juga. Ya, siapa kelompok 2? Mbak Suci. Saya Pak. Bulan Suci. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dilihat ya? Baiklah, saya Bulan Suci Rahmadani, saya mewakili kelompok Nusantara Muda, kelompok 2. Dalam hal ini saya akan, kami Nusantara Muda apa ini Mbak? Nah, kelompok aja Pak. Nah ini mengenai Smart ASN di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Jadi kita mengambil topik di kampus. Seperti yang kita tahu, UIN Sunan Kalijaga ini terkenal dengan adanya kampus yang ramah terhadap disabilitas. Tentunya Smart ASN ini seperti yang kita pelajari kemarin, kita mengedepankan adanya aspek digital skill, digital culture, digital etik, dan juga digital safety. Jadi tentunya memang UIN Sunan Kalijaga ini berkomitmen sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN yang berkomitmen kuat terhadap prinsip inklusivitas. Tentunya dalam hal ini kita akan mengangkat isu mengenai inklusivitas dengan kelompok kami membahas dan juga mengkaji, kita mengkaitkan dengan adanya aspek digital skill, digital culture, etik, dan juga safety. Di sini kami membreakdown yang pertama yaitu mengenai digital skill-nya. Jadi memang untuk data dan fakta terkait isu digital skill tentunya UIN Sunan Kalijaga ini berfokus pada pengembangan inklusi kesenjangan literasi digital pada mahasiswa difabel. Tentunya tidak semua mahasiswa difabel ini memiliki kemampuan sama karena spektrum masing-masing anak-anak berkebutuhan khusus itu berbeda. Mungkin bisa jadi dia adalah anak autis atau mungkin anak yang memiliki tunarungu dan lain sebagainya. Tentunya ini butuh penguasaan yang aktif. Tentunya dapat menjadi suatu hambatan dalam penguasaan mengikuti pembelajaran secara digital. Kemudian keterbatasan ini juga dirasakan oleh dosen, tentunya belum disediakannya format yang ramah difabel ya. Hal ini tentunya seperti misalnya screen reader, video, closed caption, dan lain sebagainya. Hal ini menuntut keterampilan digital tambahan baik dari dosen maupun PLD untuk menyiapkan konten inklusif. Ini faktanya seperti itu. Kemudian untuk dampak dan solusinya tentunya apabila
dampak tersebut tidak segera dilakukan perbaikan, mahasiswa difabel ini tertinggal dalam proses pembelajaran karena tidak bisa mengakses bahan ajar atau aplikasi yang digunakan oleh dosen. Tentunya hal ini akan meningkatkan risiko diskriminasi secara tidak langsung atau disebut dengan indirect discrimination, di mana secara sistemik tidak mendapatkan pelayanan yang sama, sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri dari mahasiswa. Solusi konkret yang bisa kami berikan, ya maksudnya diskusi kami, jadi untuk mengatasinya maka diperlukan pelatihan literasi digital inklusif, ya karena memang ini kelas inklusif, ada anak yang tipikal, ya ada juga anak-anak yang mungkin dalam hal ini memiliki keterbatasan atau ABK dalam setiap bahan ajar. Maka di sini tentunya harus diadakan suatu pendampingan, penguatan kapasitas PLD dalam advokasi berbasis teknologi. Sistem keamanan data ini bisa terjamin. Tentunya upaya yang kita lakukan ya tentunya harus secara kolaboratif ya. Kita kemarin mengenal adanya WUF ya, kolaboratif lintas unit di kampus dan juga harus didukung oleh pemerintah maupun komunitas difabel sehingga UIN Sunan Kalijaga ini dapat memperkuat perannya sebagai kampus inklusi yang unggul dan juga berdaya saing digital. Kemudian kami juga membreakdown digital culture ya, jadi di sini ada dan fakta terkait digital culture. Tentunya budaya digital di UIN Sunan Kalijaga ini tidak dapat dilepaskan dari identitas kampus sebagai kampus inklusi yang menjunjung nilai tinggi kesetaraan dalam pendidikan. Tentunya kami menghadapi tantangan besar ketika dikaitkan dengan aksesibilitas difabel. Pertama, tidak semua bahan ajar yang disiapkan dosen berbentuk aksesibel. Tentunya hal ini menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan ini tidak otomatis menciptakan inklusi ya atau budaya sadar aksesibilitas. Selain itu, digital culture di kampus ini juga mencakup bagaimana dosen dan juga relawan PLD bekerja sama membangun ekosistem digital yang kuat. Misalnya, ada braille digital, pembuatan audiobook, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang mendukung bagi mahasiswa-mahasiswa tunanetra. Dampaknya kalau tidak dilakukan perbaikan maka di sini akan memberikan juga kesenjangan literasi ya, budaya literasi digital yang tentunya mahasiswa difabel maupun dosennya sendiri belum tersedianya sebagian besar konten pembelajaran dalam format ramah difabel ya. Keterbentukan layanan inklusi ini terlalu besar pada PLD karena memang dosen-dosen di kami ini mungkin bukan dosen-dosen yang memiliki kemampuan sebagai dosen luar biasa. Kemudian serta resiko kebocoran data pribadi mahasiswa difabel akibat sistem keamanan digital yang belum sepenuhnya optimal. Solusinya tentunya harus meningkatkan literasi digital dalam prioritas pelatihan dalam penggunaan teknologi yang adaptif ya. Jadi ada budaya untuk melakukan adaptasi ya bagi mahasiswa difabel maupun bagi dosen untuk membuat ataupun inklusif ya. Kemudian dosen juga perlu diwajibkan menyediakan materi kuliah dalam format yang tentunya standar Universal Design for Learning atau UDL. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami membreakdown lagi mengenai digital etik. Jadi di sini ada data dan fakta terkait dengan isu digital etik. UIN Sunan Kalijaga di sini membangun budaya ramah ya terhadap difabel dengan memperhatikan aspek etika digital ya. Tentunya upayanya adalah tidak hanya meningkatkan keterampilan teknologi, tetapi juga menanamkan kesadaran etis ya, karena kita berbicara mengenai etik dalam menggunakan platform digital seperti menghargai kerahasiaan anak-anak difabel, kemudian tidak menyebarkan informasi yang bersifat diskriminatif dan juga memahami sosial dalam ruang digital. Kemudian untuk solusinya tentunya mahasiswa difabel ataupun dosen dalam hal ini harus secara kolaboratif ya menggunakan co-kreator dalam desain kebijakan dan kurikulum digital kampus yang merupakan wujud kesadaran etis inklusi terhadap hak partisipasi dari difabel. Difabel ini pinter, tetapi mereka memiliki suatu keterbatasan khusus. Tentunya juga dalam hal ini berjalan ya melalui kebijakan, pelatihan, inovasi dan juga penguatan kesadaran etis agar apa? Agar di sini ada nilai etika digital yang menghargai keberagaman ataupun kesetaraan. Kemudian dampaknya ya dalam hal ini kondisi tersebut ya kalau misalnya tidak dilakukan maka adanya potensi pelanggaran privasi akibat
data mahasiswa difabel yang belum sepenuhnya aman. Dan juga adanya kesenjangan dalam kesadaran etis, karena sebagian pihak belum sepenuhnya menghormati keberagaman ataupun kerahasiaan dari mahasiswa difabel. Solusinya adalah dalam hal ini tentunya harus adanya pelatihan berkala bagi dosen maupun mahasiswa difabel sebagai relawan digital, juga bisa menyediakan ya format-format perkuliahan yang ramah difabel. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kemudian untuk digital safety, jadi di sini fakta terkait isu digital safety bagi UIN Sunan Kalijaga tentunya di sini hasil evaluasi keamanan sistem informasi yang dilakukan oleh PT IPD UIN Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa adanya keterlibatan ya atau hanya sebesar 49% layanan infrastruktur ya, bahkan 33%, sementara perlindungan data pribadi baru mencapai 67% ya. Ini menandakan bahwa hal ini belum optimal seperti yang kita harapkan. Kemudian untuk dampak dan solusinya, apabila safety digital ini tidak segera kita lakukan, maka pertama potensi kebocoran data pribadi ya, cybercrime termasuk identitas dan juga khusus mahasiswa difabel yang mengancam hak privasi, kemudian diskriminatif. Yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur keamanan sistem ya, yang membuat mahasiswa rentan terhadap serangan cyber seperti phishing atau data breach. Kemudian untuk solusinya tentunya tentunya UIN Sunan Kalijaga hal ini harus penguasaan IT-nya, terutama di kami itu namanya PT ya, harus memperkuat infrastruktur keamanan, misalnya dengan produksi cloud system, pengelolaan data pribadi secara encryption, dan juga pemantauan berkala melalui audit ya, audit keamanan. Kemudian diperlakukan pelatihan intensif ya bagi dosen, AS, juga relawan PLD yang dalam hal ini agar tercipta budaya inklusif yang kolektif. Seperti itu saja Pak Rois. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci Ramadhani dari UIN Sunan Jogokali ya, alias Sunan Kalijogo. Ya, ini masih kalah dengan UIN Wali Songo ya, karena dia cuma 1, kalau Wali Songo ini 9. Ya, Ya, jadi Pak. masih Amin, kalah. amin. Ya, sama Wali Songo masih kalah ini UIN ya. Baik, angka menarik sekali Bu Wulan ya dan teman-teman kelompok 2, yaitu disabilitas, digitalisasi dan disabilitas atau difabel ya, kaum difabel. Bu Wulan ini dosen apa di situ? Saya dosen manajemen dakwah, Pak. Manajemen dakwah ya. Tapi saya maksudnya manajemen dakwah di bidang keuangan. Bidang keuangan. Nah, terus yang dari ini apakah menjadi sebuah concern di kampus UIN Sunan Kalijaga selama ini? Ya, biasanya di situ Pak, karena memang kita ingin menciptakan ya ruang inklusi ya, terutama dekan kami itu juga dulunya disertasinya mengenai tafsir ya, tafsir difabel atau apa gitu. Jadi memang Iya, oke. Ya, ini kali memang inklusivitas ya Bapak Ibu di dalam penyelenggaraan pendidikan ya, apa khususnya di dunia kampus ini ya menjadi sesuatu yang mutlak ya, wajib, karena sekarang ini semua selalu berbicara masalah inklusivitas ya. Tidak boleh ada diskriminasi. Seperti saya bilang kemarin ya, bagi guru, pengajar ya, kan sekali-kali melakukan diskriminasi terhadap peserta didik ya. Karena pertama Bapak Ibu itu juga melanggar dari aturan dunia ya, peraturan dunia, tetapi juga bisa melanggar peraturan ya, peraturan langit ya, artinya sunatullah ya. Sunatullah karena apa, di fabel ini kan nggak ada orang yang mau dilahirkan sebagai disabilitas ya kan ya, nggak ada yang bisa menolak, namanya ini kan sebuah takdir dari Tuhan ya. Kalau kita itu mendiskriminasi dari kaum ini berarti kita
artinya menentang takdir Tuhan kan gitu. Gitu ya. Nah kemarin itu ada juga di kelas mana ya, yang kalau nggak salah Bu Wulan itu dosen juga ya di UIN Sunan Kalijogo. Ya, tapi dia sekali mengangkat anu ya. Ternyata di UIN Sunan Kalijaga ini, Bapak Ibu, saya juga baru tahu. Ternyata masih rendah sekali eh, kesadaran mahasiswa itu untuk merokok tempat itu. Saya baru dapat info kemarin. Ya, jadi ternyata di UIN Sunan Kalijaga ini, mahasiswa ngerokok itu sangat tidak tertib, ya, tidak tertib dan itu padahal sudah ada tanda atau tetapi tetap dijalankan gitu ya. Ya memang ya, juga ya Sunan Kalijaga Karena nggak masjidnya. kelihatan dosennya takut Nah, lah. iya, makanya saya bilang kemarin kan itu orang wataknya kalau diawasi ya, kalau ada yang ngawasi itu enggak ya ini takut gitu kalau ngawasi. Makanya saya bilang itu di lampu merah perempatan-perempatan itu kasih patung polisi ya. Karena orang itu kalau melanggar lampu merah bukan melihat aturannya tapi melihat ada polisi atau enggak. Kalau nggak ada polisi ya dia melanggar aja. Makanya dikasih patung polisi biar orang kaget. Dikira ada polisi padahal cuma patung gitu. Nah itu kepatuhan itu masih rendah. Nah kita kembali lagi ke masalah disabilitas atau difabel ini. Untuk solusi atau penyelesaian tadi ya dari kelompok 2 ini kan beberapa hal sesuai dengan 4 pilar gitu ya. Tapi memang di pelaksanaan itu Bu Wulan cukup sulit ya. Yang terjadi ini cukup sulit menyangkut pemenuhan tas biasanya ya. Nah, di Sunan Kalijaga itu di fakultasnya Bu Wulan aja itu bagian kaum difabel ini khususnya di dunia digital dalam pembelajaran. Eh, kalau di tempat kami itu ada yang namanya PLD, Pak, Pusat Layanan Difabel. Terus Jadi untuk perkuliahan di kelas, untuk perkuliahan memang saya belum memiliki pengalaman itu, Pak, karena kan saya baru di situ. Memang dalam hal ini banyak ya, kalau menurut teman-teman sebaya kami, jadi mereka itu kesulitan ya, karena memang di luar ya, karena ya memang memiliki kebutuhan yang istimewa seperti itu. Jadi kita kan itu kadang ya atau mungkin tapi untuk yang tunarungu atau misalnya apa itu tunarungu atau tunawicara itu malah justru lebih kondusif dibandingkan yang tunagrahita ya. Kalau tunagrahita itu kan agak sulit ya. Maksudnya itu kan lebih ke disabilitas mental lah seperti itu. Jadi bukan disabilitas ya, itu kendala kami seperti itu, Pak. ya, khususnya kalau di pembelajaran secara digital gitu, tas khususnya ada nggak untuk kaum yang tunarungu misalnya? Kan ada mereka Pak, harus jadi pakai bahasa isyarat. nah itu memang harus istilahnya banyak butuh kita pendampingan gitu. Maksudnya kan kalau di sekolah ada yang namanya pseudo teacher ya. Ada pendampingan yaitu dari PLD itu, Pak. Gitu. Oh ini Mas Sem ya, didampingi mahasiswa Ya, relawan relawan. PLD, Oh betul. gitu ya. Ya, oh, jadi kayak kalau mau ini lagi pemilu tuh mau nyoblos itu kan kaum difabel itu kan didampingi ya. Nah, itu satu prinsipnya ya jaga kerahasiaan ya, termasuk tadi di bidang ini ya tentunya harus jaga kerahasiaan data tadi. Bagus kalau ini sudah berjalan dengan maksimal ya. Jadi tidak
sebatas apa ya, jargon atau sebatas apa ya, sebatas program-program saja, tidak Oke. menyentuh pengguna langsung di lapangan gitu. Oke. Ya Mudah-mudahan mungkin di bisa. sini banyak alumni dari UIN Sunan Kalijaga ya, maksudnya mungkin ya tadi sudah bisa menjawab, maksudnya harus ada Oh relawan iya, PLD. Oke. iya PLD katanya PLD. PLD itu apa? Pusat Layanan Difabel, Pak. Oh, pusat layanan difabel. Kalau dakwah ini masnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pak. oh udah beda dengan yang ini ya, Usuluddin gitu udah lainnya. Itu sebelahnya, Pak. Beda, Pak, beda banget beda. Udah beda ya. Adab maksudnya adab udah. Adab di itu wajib, Pak. Fakultas Adab dan Oh ya udah Budaya. berkembang sekarang Ya, nanti saya dakwah malah dan kalau keliru nanti saya malu sama yang anak-anak alumni. juga alumni UIN. Pak, saya dari Universitas Negeri Semarang. Oh ya sini tetangga sini di UNES Iya. ya Gunung Pati ya UNES. Iya. Ya, ya, dulu di mana anunya pasca sarjananya di mana? Saya di Universitas 11 Oh Maret. sama ya saya satunya ya Oh, nggih, satunya. saya S1-nya UNER, 2 S3-nya di UNS. Oh ya 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 UNES ya. Kalau saya UNS. S1-nya UNS. Oh, nggih. Baru S2-nya pindah ke Nggih. UGM ya. Iya. Universitas Gajah Ngendok ya, UGM. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya untuk kelompok yang pertama ini. Kelompok dua kita berikan aplaus. Ya. Terima kasih Bu Wulan dan teman-teman di kelompok dua. Selanjutnya kita kasih kesempatan. Kalau tadi dua berarti sekarang bagusnya kelompok tiga ya. Kelompok tiga yang mengangkat, nah, silahkan dipresentasikan. Siapa yang akan mewakili? Muhammad Fauzan Agung Saputra. Oh, Saya kelompok dari kelompok tiga Pak. Saya mau nunjuk kelompok saya siapa? Terus coba. wah, bagi tugas ya. Siapa yang ini? Bisa persiapan nanti kalau butuh bantuan bisa panggil apa anggota kelompok yang lain mbaknya. Monggo mbaknya dipersilakan waktu dan tempat. Iya, Mbak siapa? Mbak Islamiatun. Ini kok perempuan semuanya. Ya udah, silakan Mbak Islamiatun ya. Mana nih belum kelihatan? Oh iya ini. Mantika Sleman. Sampun kelihatan Bapak? Ya sudah agak di zoom ya biar gede. Oke, Nah, baik. oke, bagus. Silakan Mbak. Mbak Rohmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam Islamiatur Rohmah. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, biasanya dipanggil Mbak Mia, Bapak. Oh Mia, oke. Nggih, betul. Di sini saya Mia. mohon izin untuk mewakili teman-teman dari kelompok 3 angkatan 52 periode 9 yang mana anggota kami bisa terlihat di dalam layar ya Bapak ya. Ada Ini 10. nanti bimbingan sama kelompok 3. Nggih, leres Bapak. Baik, jadi telah disampaikan oleh Bapak sebelumnya. Di sini kami mengambil 3 isu yang mana dari kelompok kami tersendiri itu terbagi menjadi 3 eh, apa ya namanya pekerjaan. Ada guru, kemudian juga ada penghulu. 3 jabatan ya. 3 jabatan, betul Bapak. Nggih, Ya. terima kasih.
Oke, untuk yang pertama, terkait isu pendidikan yang mana diinisiasi oleh teman-teman dari teman-teman guru ahli pertama, mismatch penempatan ASN yang mana di sini ditemukan bahwasannya mostly kebanyakan ASN itu ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi awal yang dimiliki sebab adanya minimnya SDM yang capable di bidangnya Bapak. Yang mana data ini kami peroleh yang pertama ada di 10 guru rumpun PAI di Mandua Semarang dengan kebutuhan jam PAI-nya hanya 160 JP, sedangkan di sana tidak ada guru seni budaya yang sesuai dengan kualifikasinya. Sehingga hal ini menjadi salah satu bukti, salah satu contoh bahwasannya adanya sebuah mismatch dalam penempatan sebuah ASN itu sendiri. Yang mana hal ini juga memiliki dampak tertentu bagi baik itu pekerja dan juga siswa sebagai objek 10 yang guru ya, rumpun PAI ya. ya, Banyak jadi betul banget. Bapak. Itu data yang pertama. Kemudian data yang kedua, ini di tempat saya sendiri di Mantiga Sleman. Saya sebagai pengajar fikih juga mengajar merangkap ilmu hadis. Kemudian juga ada satu pelajaran guru mapel bahasa Arab merangkap mapel SKI begitu. Oke. Dan juga ada dari perwakilan Mbak Kunti Mualimah juga yang mana di satkernya itu di MTSN 14 Boyolali juga ditemukan 4 guru mapel yang tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan awal seperti itu. Ya, oke. Oke. Adapun dampak daripada hal ini tentunya adanya sebuah penurunan kinerja unit kerja. Karena dari ASN kualifikasi awal seperti saya sendiri, guru fikih mau tidak mau harus beradaptasi dengan kemampuan-kemampuan baru begitu Bapak. Yang mana khawatirnya terjadi sebuah ketidakpuasan kerja bagi ASN itu sendiri dan juga ketidaknyamanan ketika mengajar. Kemudian untuk pelayanan publiknya juga terasa kurang efisien dan juga efektif dan em, menghadirkan sebuah potensi kesalahan atau kelambatan dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan jabatan fungsional seperti itu. Adapun pihak-pihak yang terdampak, yang pertama pastinya ASN itu sendiri ya Bapak ya. Teman-teman guru tentu akan merasakan hal yang tidak nyaman, mungkin stres dan juga sulit berkembang dengan adanya hal-hal baru. Tapi hal itu juga kita minimalisir dengan mencoba adaptif atas perkembangan yang ada gitu. Kemudian untuk dampak kepada instansi atau unit kerja itu sendiri tentunya adanya kinerja unit yang menurun kualitas SDM-nya karena tidak sesuai dengan kualifikasi awal. Kemudian untuk masyarakat atau pengguna layanan ini tentunya menjadi kurang optimal dan juga kurang memuaskan begitu. Adapun kepada rekan kerja dan juga pimpinan tentu kerja semakin meningkat Bapak yang awal mulai fungsinya apa, kemudian bertambah menjadi apa. Sehingga hal ini tentu menjadi kurang relevan dengan jabatan di awal, seperti itu. Ada solusi yang kami tawarkan, yang pertama adalah transparansi dalam laporan kebutuhan ASN. Nah, ini juga kami temukan bahwasannya sejatinya, ini yang di Mantiga Sleman, sejatinya untuk kebutuhan guru ahli pertama fikih itu sendiri, itu dibutuhkan beberapa tahun yang lalu ternyata Bapak, tapi baru terisi di tahun-tahun ini saja. Oke. Begitu sehingga perlunya ada update dan juga evaluasi terkait jabatan fungsional yang dibutuhkan seperti apa begitu. Kemudian yang kedua adanya optimalisasi penerapan sistem merit yang pernah Bapak sampaikan kemarin untuk memastikan sebuah kebijakan dan juga manajemen ASN itu benar-benar didasarkan pada sistem yang sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan kompetensinya dan juga kinerja yang diharapkan ASN itu sendiri. Dan juga yang pengembangan kompetensi ASN tujuannya ini mau tidak mau kita juga harus beradaptasi Bapak dengan pelajaran baru sehingga harapannya diadakan sebuah pengembangan kompetisi yang berkelanjutan bagi ASN tersebut agar bisa beradaptasi dengan kompetensi awal yang dibutuhkan. Seperti itu. Mungkin saya perwakilan dari guru ahli pertama untuk yang kedua dan ketiga mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari guru ahli pertama. Mungkin Mas Fauzan boleh dipersilahkan untuk poin kedua. Oke, terima kasih ya. Mungkin sesinya nggak usah dihentikan ya Bapak ya. Ini saya bisa bacakan untuk poin yang nomor 2, ada kurangnya inovasi guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat, buat pembelajaran menjadi monoton dan membosankan. Untuk dari data dan fakta yang dikumpulkan pada MTS 3 saya sendiri, banyak guru yang belum merubah metode pembelajaran dengan masih menambahkan cara belajar siswa zaman dahulu dengan yang dimana notabene siswa sekarang lebih suka pembelajaran interaktif dengan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan visual video sebagai bahan pengajar dan kuis berupa game melalui gadget. Lalu untuk yang kedua, masih yang poin pertama,
Untuk dampak yang ada itu yang pertama, pembelajaran menjadi monoton siswa. Kemudian motivasi dan minat belajar siswa menurun, belajar siswa tidak optimal. Lalu guru sulit mencapai tujuan pembelajaran yang kreatif. Pihak yang terdampak sama dari siswa, kurangnya motivasi cepat, bosan, dan materi menjadi kurang mendalam. Ya, pihak yang terdampak berupa guru, yaitu reputasi profesionalisme dalam menurun, kesulitan mengelola kelas. Lalu untuk dampak dari madrasah sendiri, kualitas pendidikan dan citra madrasah bisa terdampak menjadi buruk. Lalu untuk dari sudut pandang orang tua, merasa kurang puas dengan kualitas pembelajaran yang diterima anaknya. Kemudian, pihak yang terdampak untuk siswa ini masih sama, jadi motivasi dan minat menurun. Untuk guru, proses pembelajaran kurang efektif. Untuk pihak sekolah, reputasi sekolah bisa menurun. Untuk orang tua, investasi waktu, tenaga, dan biaya pendidikan tidak sebanding dengan hasil. Dan yang terakhir, dari pihak pemerintah atau instansi terkait, tujuan pendidikan nasional tidak tercapai ketika tujuan pendidikan nasional tidak tercapai. Kemudian solusi yang bisa diterapkan dari kita, yang pertama, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan. Guru perlu mengikuti workshop, seminar, atau pelatihan terkait strategi pembelajaran inovatif. Yang kedua, mengaktifkan kegiatan rombel sebagai sarana berbagai dan kolaborasi guru dan pengembangan metode pembelajaran yang inovatif. Sekarang untuk poin yang kedua, ada contoh atau buktinya pada MTS di 3 rentang lagi, yaitu faktor saya sendiri, masih adanya jarak antara guru dan murid. Sehingga menyebabkan guru kurang memahami sifat dan emosional siswa, menyebabkan kondisi kurang nyaman yang dirasakan siswa dalam proses belajar mengajar. Mungkin untuk pihak yang terdampak dan dampaknya masih yang pertama, sekarang akan lanjut ke yang ketiga. Mungkin teman-teman dari KUA atau bisa melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Silakan. Enggak tahu. Presentasi kali. Apa? Enggak, suruh ini presentasi. Kelompok. Sudah cukup Baik, ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masih ada lagi Pak yang lanjut. poin 3. Oke. Lanjut saja. Yang di KUA sendiri ini minimnya kompetensi dan profesionalisme ASN, khususnya dalam memanfaatkan teknologi sehingga perlu penguatan kompetensi agar mampu bekerja efektif sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik. Kemudian untuk data dan faktanya sendiri, yang pertama ini terdapat salah satu contoh di Kawajuana, terdapat pegawai yang masih gaptek sehingga kurang profesional dalam pelayanan digital seperti aplikasi SIMKA, kemudian Siwak untuk wakaf dan SIMAS untuk sistem pendataan masjid dan lain-lain. Kemudian yang poin kedua ini beberapa pegawai di KUA belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai media digital sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan. Selanjutnya, ini dampaknya sendiri. Yang pertama, pelayanan publik menjadi kurang efektif dan lambat. Kesalahan dalam penggunaan aplikasi atau sistem digital meningkat. ASN sulit beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja. Produktivitas unit kerja menurun karena pemanfaatan teknologi belum optimal. Kemudian ini ada pihak yang, nah, untuk pihak yang terdampak ini salah satunya masyarakat. Yang pertama, lambatnya pelayanan administrasi seperti pencatatan pernikahan, kemudian penerbitan buku nikah, surat rekomendasi, dan lain-lain. Yang kedua, pencatatan lebih sering terjadi karena tidak terbiasa menginput data secara digital. Kemudian lagi ada antrian dan waktu tunggu lebih lama.
Kemudian dampak dari ASN itu sendiri adalah kinerja rendah bisa meningkat karena banyaknya pekerjaan manual. Kemudian sulitnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga menghambat karir profesionalitas ASN itu sendiri. Kemudian ASN kesulitan mengikuti program pelaporan, monitoring, dan evaluasi yang seluruhnya berbasis digital. Lanjut, untuk dampak terhadap KUA sebagai instansi itu sendiri, nah ini citra negatif terdapat profesionalitas KUA di mata masyarakat, keterlambatan transformasi digital di lingkungan KUA yang sedang diarahkan menuju pelayanan berbasis teknologi. Kemudian untuk yang terakhir solusi, ini untuk solusinya itu yang pertama mendorong pegawai KUA itu melek digital dan mau untuk belajar meningkatkan digital masing-masing. Kemudian buat kode etik internal KUA yang lebih tegas terkait pelayanan publik. Kemudian mengadakan pelatihan secara berkala terkait pelayanan publik, administrasi digital, regulasi terbaru, serta bimbingan keagamaan. Kemudian yang keempat ini membuat kotak saran untuk bahan evaluasi pelayanan publik. Dan yang terakhir, sama-sama menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, disiplin, dan berorientasi pelayanan. Baik, itu dari kelompok Bapak. Terima kasih Mas Irsyad Abid dan Mbak Mia serta Mas siapa tadi? Ya, tiga. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok tiga ya. Baik. Nah, ini sangat komplit pemaparan dari tiga contoh jabatan ya, yang mengalami apa ini? Mengalami problematika dalam hal. Yang pertama tadi adanya ya, ASN atau guru dan juga tidak sesuai dengan kompetensinya. Ini di beberapa angkatan yang lalu saya menjumpai ada yang mengalami, makanya saya tekankan Bapak Ibu yang baru sebenarnya kalau hubungannya dengan dasar berakhlak ya, seperti ini bukan penerapan dari adaptif Bapak Ibu. Adaptif yang terasa ya. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ini sebenarnya kesalahannya itu dari hulu. Kemarin saya katakan bahwa pengelolaan ASN itu dari hulu ke hilir. Ya, bagi yang ini yang KUA yang mungkin biasanya ini alumni mana ini? Alumni dari UIN mungkin. Jadi PNS itu ya alurnya itu seperti dari manusia lahir, Pak Ahmad Fahri ya. Ya, manusia lahir itu atau manusia itu sudah nasibnya di mana, Pak Ahmad Fahri? Menurut kepercayaan di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz ya. Jadi Mbak siapa ini? Mbak siapa ya? Yang Hindu kemarin Mbak siapa aja namanya? Mbak Gita ya. Mbak Garitma. Gita, Mbak siapa? Mbak Gayatri sama Mbak Tania. Mbak Tania. Nanti silakan tanya apa itu Lauhul Mahfuz ya. Itu tadi yang siapa yang jawab tadi ya. Jadi gitu Bapak Ibu. PNS ini itu juga lahirnya PNS Bapak Ibu ini diusulkan dulu ya. Mbak Elisa ini ya sebelum daftar ke PNS itu dulu diusulkan dulu jabatannya. Mbak Elisa apa jabatannya? Ya. Guru bahasa Bapak. Guru bahasa sastra Indonesia ya. Itu dulu sebelum Mbak Elisa daftar ya. Mbak Elisa lewat mana?
Ya. Lewat Bapak di SSCASN, Oh, tetangga. Pak. PNS. Oke. Lewat tetangga siapa gitu ya, saudaranya di BKN. Enggak online ya. Belum Lewat. Bapak Ibu ini Pak Muhammad Azhar daftar ini sudah disediakan dulu formasinya. Nah, jadi yang dimaksud dari hulu ke hilir di situ. Jadi Bapak Ibu ini ibaratnya tadi lahir kan, CPNS ini lahir dari rahim ibunda ya. Lahir ibunda dari rahim sebuah kementerian agama ya. Lahir CPNS namanya Siti Maftuhah. Nah, ini akan mengalami perjalanan karir. Nah, ini berarti CPNS ini masih bayi, nah, lahir ceprol, bayi, masih bisa mati juga kalau Bapak Ibu lulus enggak, Bapak Ibu enggak lulus pelajar ini, jadi mati. Nah, artinya enggak bertahan hidup karena dia enggak lolos, enggak punya sertifikat CPNS. Nah, sertifikat pelajar ya, jadi C-nya tetap enggak jadi PNS, calon terus ya, abadi ya. Nah, ini enggak lulus jadi PNS, tetap namanya alias ya batal ya gitu. Itu ibarat bayi meninggal. Sama dengan ini kasus-kasus yang terjadi tadi, saya dalam hal ini selalu menyalahkan dari pihak pimpinan. Ya, itu Bapak Ibu nggak usah, nah, itu udah jelas pasti kesalahan dari hulu. Ya, contohnya tadi apa yang namanya guru PAI satu sekolahan sampai 10, sementara kebutuhan JP-nya 160 JP, itu kalau dikonversi berapa kelas kan gitu ya, bisa dihandle mungkin cukup apa itu nggak sampai guru PAI, mungkin cukup 2 mungkin ya, atau 3 sampai 10. Ini kan over, artinya terlalu kebanyakan orangnya. Tetapi di sisi lain ada guru kekurangan, ada gitu kan. Guru misalnya seni tadi nggak ada, ini kosong. Nah, ini dari awal itu pimpinan pasti perencanaannya nggak benar ya, atau jadi penyimpangan dalam perencanaan pengisian formasi ya. Itu sudah rahasia umum Bapak Ibu ya, sedikit saya buka aja. Seringkali pemenuhan orang di dalam sebuah lembaga atau instansi itu berdasarkan bukan asas kebutuhan ya, tetapi asas apa ya, dari si pejabat ini. Misalnya ada seorang pejabat yang anak sekolah di bidang guru seni misalnya. Nah, nanti untuk formasi jabatannya diarahkan itu menjadi guru seni gitu loh. Karena kebutuhan biar anaknya masuk, bukan karena kebutuhan organisasi. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu ya. Saya cerita begini secara karena memang banyak terjadi seperti itu. Bahkan kemarin saya dengar di beberapa kampus itu kebutuhan untuk mendirikan prodi itu didasarkan ketersediaan dosennya dulu. Kan lucu. Jadi mau bikin prodi itu dosen-dosen dikumpulkan dulu. Nganggur dulu apa-apa dan dia ngajar nggak sesuai dengan bidangnya dulu. Misalnya mau bikin prodi apa ya? Misalnya prodi dakwah misalnya kan. Ini sebelum pisah dari masa usul ini misalnya kan. Itu kan dulu dosen-dosen komunikasi lah, alumni komunikasi, alumni dari public relation mungkin ya. Nah, itu dikumpulkan baru nanti prodinya dibikin. Nah, kalau pendekatannya seperti ini menurut saya udah salah kaprah gitu. Karena semua kalau secara hukum Islam ya, sesuatu dipegang oleh bukan ahlinya ya, tunggu kehancurannya. Ya. Ya, itu prinsipnya kalau mengajar itu terus tadi ada yang mengajar PAI masih mending, tadi agak nyambung. Suruh nyambinya itu PAI sama apa tadi? PAI sama SKI misalnya kan masih. Kalau PAI sama
matematika misalnya. Nah, ini kan sangat nggak, dan itu terjadi loh Bapak Ibu. Di beberapa angkatan kemarin mereka cerita juga, ya. Ya, selain beban mengajarnya tambah, yang itu dia tidak seharusnya, juga dia harus belajar yang bukan kompetensi dia, menjadi bukan ranah dia gitu. Nah, ini seperti ini memang kalau boleh disalahkan ya dari itu apa bukan salah ibu mengandung ya. Ya, tapi apa itu? Sebelumnya lagi tadi ya. Kalau mau disalahkan lagi pokoknya ini dari hulu. Ibu kalau ini terus di apa di sikap menghubungkan nilai adaptif ya sebenarnya nggak pas karena ada seperti itu yang dimaksud ya. Ini adalah kesalahan manajerial. Manajemen ASN-nya nggak benar kalau kayak gini nih. Nah, perlu itu Bapak Ibu menyampaikan usulan-usulan. Ya. Yang itu Bapak Ibu sebagai CPNS ini cuma bisa mengusul, ya, tapi nggak usah curhat di medsos. Nanti kalau viral, Bapak Ibu malah bisa dipecat. Sekarang modelnya begitu. Kalau nanti membuat sesuatu menjadi viral, ya. Tapi kemarin ini ada undang-undang terbaru loh Bapak Ibu. Nah, dari keputusan MK, ya, kalau kita ini sebuah institusi bisa dipidanakan lagi. Aman sebenarnya. Dia mau kritik pemerintah apapun, sekarang itu polisi nggak akan mau nangkap. Ya, makanya kemarin kasus yang Ferry Irwandi, ya, ya kan anu ya. Nah ini siapa ini Mbak Ulan pasti tahu lah orang dakwah ya. Itu kemarin kan dia mau ditangkap tuh yang masalah urusan sama tentara itu kalau nggak salah ya. Nah itu kalau polisinya itu bingung. Menurut Undang-Undang MK, sekarang kalau kita mengkritisi sebuah institusi, itu tidak bisa Undang-Undang ini apa TIK, apa, Undang-Undang apa, ITE, ITE ya, ITE ya, ITE ya, Undang-Undang ITE itu nggak bisa nangkap dari pemerintah atau kritik instansi nggak bisa. Nah, kembali lagi solusinya Bapak Ibu cukup hanya bisa mengusulkan. Ya. Bikinlah kalau perlu, bikin naskah draft, naskah akademik, nah, atau ya tulisan yang memang itu isinya adalah ilmiah. Jadi dari sisi tadi udah bagus itu. Jadi dianalisis apa bagi si anak, bagi orang tua, bagi guru itu sendiri ya. Jadi motivasinya kurang. Nah, itu disampaikan ke pimpinan. Ya kalau nggak benar ya sudah kita hanya bisa pasrah menjalankan yaitu tadi misalnya Fauzan ini disuruh ngajar apa Pak Fauzan olahraga misalnya kan ya. Ya harus belajar olahraga kalau nggak bisa renang ya harus belajar renang kan gitu ya. Sampai kemarin itu mereka di angkatan sebelumnya ya itu mempelajari bahwa itu nggak ada rumusnya bahwa seorang guru terus dia ditugaskan beda kompetensi, dia nyari sertifikat, dapat sertifikat yang beda itu nggak dibolehkan katanya. Dari aturan apa mengajar itu memang tidak ada aturan. Mungkin yang kepegawaian paham juga ya. Artinya ini usaha yang ilegal. Ya, usaha untuk memenuhi ini adalah ilegal. Dan ini tentunya apa kan kontraproduktif dengan visi misi organisasi. Nah, itu yang dari guru, kemudian yang dari apa tadi? Yang terakhir tadi anu ya, penghulu ya, penghulu atau penyuluh? Penghulu, Bapak. Nah, yang penghulu gimana tadi, Mas Anam? Ya, itu kan orang atau bagaimana tadi? Oh, kurang Terkait dengan kompetensinya ya? kompetensi, kurang minimnya Kompetensi. kompetensi. Anu maksudnya yang old stock ya, stok lama ya, yang pegawai-pegawai stok lama ya. Itu memang sebuah ya memang kenyataan seperti itu. Nah,
Lalu saran saya ya ke Bapak Ibu ini yang masih muda, puluhan tahun lagi mengabdi, kalau umur 60, itu saran saya tolonglah sabar membimbing mereka. Ya, yang stok-stok lama ini memang nggak bisa diretur, nggak bisa. Jadi memang harus nunggu itu, kita harus sabar membimbing. Membimbingnya ya seperti orang tua kita, diajari, kalau nggak bisa di komputer ya diajari ya, dibina, tapi nggak bisa dibinasakan. Itu kalau ini bisa kita pakai yang nilai-nilai apa, harmonis. Nah, nilai akhlak harmonis tuh kita bisa untuk menjaga dasar pegawai yang generasi jadwal ya, sama generasi milenium gitu ya. Nah, saran saya hanya itu kalau masalah kompeten. Karena saya udah sering ngajar itu diklat orang-orang penyuluh, penghulu yang udah tua-tua, bahkan guru yang udah tua-tua, yang nyalakan komputer aja masih suka lupa, matiinnya langsung dipencet. Nah itu seperti itu saya sering, jadi nggak usah gitu ya. Ya mungkin itu penekanan dari saya, dan satu hal Bapak Ibu harus semangat dalam upayakan yang terbaik kami untuk pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih, dan kita berikan aplaus ya sekali lagi. 3. Ya, ini Bapak Ibu berhubung ya waktunya ini maksimal dikasih waktu sampai 14.15 ya. Jadi nampaknya mungkin untuk presentasi makalah ya satu aja ya, satu orang aja, tapi saya pilihkan dari yang memang yang paling langka apa ya jabatannya kemarin, yang hanya satu orang Pak, yang Analisis Bapak. analisis kemarin. Mbak siapa kemarin ya? Analis Mbak Intan apa Mbak siapa kemarin? Boten Bapak, saya Oh iya, siapa yang ada nggak? Ikut nggak ini? Ikut Zoom ya? Gimana ini? Nggak lulus nanti. Ikut nggak nih yang analis kepegawaian? Apa udah ini? Udah pindah kelas? Nggak? Ada 3 Pak analis kepegawaian. Siapa aja? Oh, Mbak Tania. Mbak Tania? Mbak Tania? Oke, saya Mbak Gayatri sama. Oh, 3 orang ya. Kalau 3 ya berarti banyak, berarti nggak usah aja lah ya. Ya, jadi nggak usah. Jadi kita langsung ke brainstorming aja ya, Bapak Ibu ya. Nah ini, saya mau tanya ini, karena udah ini, Mbak Tania ini. Gimana Mbak Tania cara menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban PNS agar berjalan dengan baik? Coba diceritakan Mbak Tania. Cara menjaga hak dan kewajiban. Nah, ini orang analis kepegawaian harus paham nih. Gimana Mbak Tania? Oke, kalau dari bagaimana cara untuk pelaksanaan hak dan kewajiban, tentunya dengan menyadari setiap tanggung jawab yang dimiliki, karena setiap jabatan pasti sudah tanggung jawabnya, bagaimana tupoksinya. Dengan itu sudah pasti jika itu dijalankan dengan baik, pasti akan dapat memenuhi hak dan kewajibannya, dan itu bisa berjalan dengan. Pertama apa tadi? Langkah harus apa Mbak Tania? Menyadari tanggung jawabnya dan ya. Sebelum sadar itu harus apa dulu? mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui tugasnya. Tugasnya dengan melihat apa? Hal ini kalau untuk melihat bisa dari berbagai hal, mengacu pada peraturan perundang-undangan
jabatan kan Oke, pasti ada peraturan perundangannya. ya Nah, itu itu Mbak Tania ya. Bapak Ibu, karena ini kan kemarin sudah satu ya di paling awal nih ya. Ini ada tulisannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Bapak Ibu ini sebagai PNS ini ya itu nomor satu ya, masuk ke peraturan dulu. Ya, saya tugas dan fungsinya apa? Nah, gitu ya Mbak Tania. Nah, kewajiban saya apa? Nah, kan gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah tahu dari peraturan tugas dan kewajiban kita ya. Misalnya ini Mbak Tania, siapa lagi yang analis kepegawaian siapa satunya Mbak Gayatri ya. Iya, Pak. Mbak Gayatri misalnya sudah menjalankan kewajiban ya. Tapi Mbak Gayatri ini terus nggak dibayar gajinya selama 3 bulan misalnya. Ini apa yang mau dilakukan Mbak Gayatri sebagai seorang PNS? Menuntut hak Menuntut haknya bagaimana caranya? dengan menyampaikan terkait dengan hak-hak PNS yang ada dalam peraturan regulasi Menyampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian. pejabat pembina kepegawaiannya. Jadi bilang, Pak, ini saya gajinya nggak cair-cair gitu kan ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri Mbak Gayatri, itu rekeningnya udah dinonaktifkan PPATK Mbak Gayatri. Ya, karena apa? Ya, karena aktif nggak ada transaksi ternyata toh. Nah, jadi ternyata nggak ada lagi rekening yang Mbak Gayatri sudah dinonaktifkan. Nah, itu pentingnya yang namanya apa Mbak Gayatri? Melakukan klarifikasi. Pelajari dulu, tanya ke yang berkaitan dulu, misalnya kan bendahara gaji ya. Ya, Mbak Gayatri tanya dulu, ini saya kok gajinya 3 bulan nggak cair-cair gitu ya, padahal saya butuh uang gitu ya. Dan saya ini kerja terus gitu. Udah saya laksanakan. Jadi kita tanya dulu klarifikasi apa yang terjadi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau memang kayak siapa Pak Afif misalnya. Ini kan memang dia nggak butuh gaji lagi kan. Mau gajinya itu masuk rekening atau enggak kan Pak Afif ini nggak peduli gitu kan. Ya ini kerjanya cuma sambilan aja dia udah punya apa kan berapa triliun kan gitu. Jadi memang kerja ini hiburan aja kalau Pak Afif ini ya. Ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi terkait hak kewajiban ini kita harus bisa menjalankan dengan baik dan seimbang. Nah kemudian kalau terkait dengan disrupsi ya Mbak Fariza. Mbak Fariza tahu disrupsi nggak? Widi. Ya, Iya, Bapak. tahu nggak disrupsi itu apa? Ya, Ya, menggeser cara-cara yang lama, Pak. apa? Perubahan Ya, yang menggeser cara perubahan. lama ke cara yang baru. Perubahan cara lama Iya, dan Pak. cara yang baru ya. Disrupsi gitu ya. Kalau siapa yang rumahnya dekat mana? Yang dekat Merapi ya, Mbak Nurul Malahayati ya. Atau Mbak Siti Maftuhah ya. Disrupsi apa? Ya. Itu kalau gunung meletus apa namanya? Mbak Siti Maftuhah. Disrupsi, Pak. Oh, bukan disrupsi. Disrupsi apa, Mbak Siti? Perubahan besar. Perubahan besar ya. Jadi sekarang ini banyak terjadi perubahan yang begitu cepat ya, khususnya berhubungan dengan apa? TIK, teknologi informasi ya, Mbak Mia ya. Nah, di tengah arus disrupsi ini ya, bagaimana cara ini Pak Nasim, Pak Ahmad Nasim
agar kita bisa menjaga pelayanan terhadap masyarakat dengan baik gitu, di tengah arus disrupsi ini. Dengan mengikuti perkembangan zaman, Pak. Mengikuti perkembangan zaman. Kalau nilai berakhlak itu masuk yang mana kira-kira? Dari singkatan berakhlak itu kira-kira mengikuti perkembangan zaman tuh masuk yang mana? Ya, Mas Nasim. Adaptif, Pak. Adaptif. Nah, ini baru yang ini memang berhubungan adaptif itu. Bukan yang karena tadi terpaksa mendapat beban mengajar di beda apa kompetensi terus kita adaptasi ya itu bukan adaptif yang ini sebenarnya. Jadi adaptif ini kita mengikuti perkembangan teknologi ya. Ini yang bagi Bapak Ibu yang di KUA misalnya kan. Sekarang pelayanannya sudah menggunakan apa? Teknologi digital ya. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, yang penting ya Pak Muhammad Azhar ini eh, kita dalam pelayanan dan berstatement di media sosial sekarang ya. Jadi kalau Bu Umnia Zulfa ya, ini harus hati-hati di media sosial atau kalau pelayanan direkam nanti eh, bu, apa ini di KUA ya, Bu Umnia sebagai apa ini? Penyuluh, Bapak. Penyuluh ya. Kalau pas penyuluh direkam tiba-tiba wah ini Bu Umnia ini melontarkan statement yang tidak pas ya atau mau kebencian nanti tiba-tiba wah Bu Umnia viral. Nah, tapi viralnya yang jelek nah itu jangan ya. Nah, atau kalau yang guru-guru ini ibu guru kemarin ada yang terkenal bu guru salsa ini siapa yang ini yang punya linknya siapa Pak Muhammad Ulim punya linknya ya kemarin ya yang itu kasus video bu guru salsa ya itu kan viral juga Pak Ulim ya Link apa, Pak? punya linknya ya. Mohon maaf, masuk di Oh telepon. iya linknya bu guru salsa Pak saya dibagi Viral itu ya, Pak ya? Enggak, yang Pak. viral-viral itu ya. Ya, atau Mbak Afri Nur Aini ya ini. Jangan nanti pas ngajar joget-joget. Nah, nanti kemarin aja yang guru ya padahal lagi pas apa itu di lapangan senam gitu-gitu ya. Tapi karena joget-joget itu diviralkan dikasih caption yang lain itu kan jadi berbahaya. Kayak kasus anggota DPR kemarin ya. Joget-joget ya dikasih caption wah ini menari di atas penderitaan rakyat. Nah, itu kan langsung jadi viral. Ya, jadi Bapak Ibu harus apa? Menjaga sikap dan perilaku ya di hadapan masyarakat. Ya, gitu Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan dan saya tekankan pada eh, kali ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait agenda ya. Ada yang belum paham Pak? Apa tadi itu yang masalah manajemen ASN? Nah, itu. Terus saya kasih satu lagi kata kunci ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong itu download download UU nomor 20 tahun 2023. Nah, tentang apa itu? Pak Muhammad As Pak Muhammad Asri. Ya, Pak. Tentang ASN, Pak.
Terlempar ya, mohon maaf ya. Padahal udah mau closing ini tadi ya. Kok malah terlempar ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, tolong ya. Ini kan setelah yang brainstorm ini kan udah terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu tolong download Undang-Undang Nomor 20 2000. Itu pedoman untuk manajemen ASN itu semua ada di situ. Nah, nanti kalau perlu di print, dijilid, terus di samping kasur. Kalau malam mau tidur dibaca dulu. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Nanti itu ada semuanya tentang PNS. Ya. Bagaimana Bapak Ibu ini tentang karir, kewajiban ya, ada di undang-undang itu, termasuk undang-undang bagaimana mau mengundurkan diri atau bagaimana ya. Ya kemarin Pak Asraf ini misalnya udah dapat warisan ya Pak Asraf 20 triliun. Ya jangan lupa bagi-bagi ya. Nanti nggak pantas jadi PNS karena saya nganggur aja banyak ya kan. Nanti ada cara-caranya untuk mengundurkan diri jadi PNS. Itu Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan dan namanya kalau ada ya hal-hal yang baik tentunya Bapak Ibu aplikasikan atau menjadi pengingat menjalankan tugas sehari-hari. Saya akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Raos Mustafa. Berarti ini langsung Bapak Anggi untuk terutama untuk kelompok 3. Ya Bapak Ibu untuk kelompok 1, 2, 3, 4 mohon bisa untuk di stop record dulu nggih. Monggo untuk kelompok 1